Bapak Ibu pengawas semangat? Oke, baik. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangatnya seperti ini. Semangat. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Semangat. Oke, Bapak Ibu pengawas harus semangat ya. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ibu Farida. Dasarnya adalah ada 4. Pertama, mendalami substansi materi pokok, lalu mengidentifikasi. Nah, yang ketiga dan keempat, ketiga ini menyusun gagasan dan rencana inovasi program pengawasan. Yang keempat, mengetahui peta kompetensi diri sebagai calon pengawas sekolah melalui instrumen analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Profesi ya, artinya terkait dengan profesi kita sebagai pengawas. Oke Bapak Ibu, tadi terputus di nomor 2, mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah beserta melalui observasi pengamatan. Tadi saya teruskan dulu ininya PowerPoint-nya, kita menuju kepada ini sudah tadi ya. Ini sudah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Farida. Nih, gagasan dan rencana inovasi ini yang ketiga, dan yang keempat nanti ada AKPK untuk Bapak Ibu sebagai pengawas. Oke. Untuk gagasan dan rencana inovasi pengawasan, mungkin sudah terbayang bagi Bapak Ibu calon pengawas apa sih sebenarnya mau ditulis di gagasan dan rencana inovasi pengawasan ini. Ada yang bisa bantu? Apa sebenarnya yang mau ditulis di situ? Sebenarnya, ya. Setelah melihat rapor itu, lalu kita lihat yang paling rendahnya. Paling rendah berapa? Itu kan ada kalau di rapor mutu itu ada SNP 1, SNP 2, SNP 3, SNP 4, SNP 5 sampai 5 ya. Oke. Nilai tertinggi berapa? 7. Jadi kalau SNP 4 itu ke bawah itu termasuk kelemahan. Tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kami Bu Farida, kami ini tim, nanti kita lihat sama-sama. Jadi kalau yang rendah, kalau dulu ada istilahnya EDS, evaluasi diri sekolah, apakah itu bisa juga dijadikan acuan? Bisa, tapi sekarang sudah menggunakan rapor mutu. Sekarang rapor mutunya tidak keluar karena kondisi dengan COVID-19. Ya, belum bisa. Seperti biasa kalau sudah bisa keluar, sudah bisa dilihat. Oke, jadi Sulawesi Selatan ya. Nah, kita sama-sama Selatan dan Sumatera Selatan. Dengan masalah utama pembelajaran berdasarkan Terus untuk Sulawesi Selatan ini pengawas dari Nusantara ini ya, dari ujung Aceh sampai Papua. Oke, terima kasih. Halo. Ya, kita lanjutkan dulu. Nanti alur proses menemukan gagasan itu pertama kita tugas pokok dan kode etik sudah disampaikan tadi, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan. Lalu muncul di sini identifikasi masalah pembelajaran. Identifikasi masalah pembelajaran ini terkait dengan penerapan standar nasional pendidikan. Jadi mulai dari standar isi sampai ke yang bawah sekali standar penilaian. Yang nomor 8 penilaian apa? Ingat nomor 8 ada penilaian dan standar apa? Penilaian ya. Di atas sekali standar isi. Lalu yang SKL ya. SKL isi proses penilaian. Penilaian nomor 4. Terakhir pengelolaan. dibantu oleh. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Pengelolaan. Masalahnya adalah nanti di kolom diisi dengan bentuk kegiatannya untuk melaksanakan tindakan pengawasan. Ini dalam rangka memecahkan masalah nah ini utama. nanti waktu kita tidak masalah banyak. utama Dan pembelajaran yang ada di standar kolom C. itu, Jadi Bapak Ibu lihat rapor mutu sekolah masing-masing, Bapak Ibu calon pengawas sudah ada rapor mutu masing-masing. Nanti kita lihat kelemahan dan kekurangannya. Lalu di situ nanti kita akan membuat
gagasan gagasan bagaimana meningkatkan dari apa yang masih rendah di situ. Yang mana mau ditingkatkan tentunya yang kelemahan. Ini sekarang Bapak Ibu kita lihat RK-nya. Lanjut dulu. Lalu bagaimana nanti sebentar, saya ingatkan kembali seluruh materi itu oleh rekan kami Parida tadi sudah di-share ke Bapak Ibu calon pengawas, sudah bisa dilihat di situ. Nanti untuk tugasnya itu ada nanti yang 1 dan 2 itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Parida, dan kita nanti ada tugas yang tugas 3 OJT 1 dan tugas 2 tugas 3 betul, tugas 4 dan OJT 1. Nanti kita lihat itu semua sudah di-share, ada 2. Jadi dari Ibu Parida ada 2, dari saya ada 2. Ya, semuanya sudah tersampaikan melalui Bitly yang disampaikan Ibu Parida tadi. Oke? Nah, nanti kita lihat masalah utamanya itu apa di dalam pembelajaran, lalu alternatif solusi atau rencana tindak pengawasan, bentuk kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Ini nanti akan Bapak Ibu isi sesuai dengan masalah yang terkait dengan 8 standar nasional pendidikan tadi yang sudah Bapak Ibu lihat di raport. Oke. Tugas 3 menyusun gagasan dan rencana inovasi. Ibu Yati dari pengawas. Calon pengawas. Apa calon? Di sini Bapak Ibu harus melihat, ya, lihat lagi di sini. Masalah utama pembelajaran ada di Lihat lagi. OJT 102. Ya. Masalah utamanya apa? Sama. Berbeda. Oh iya, gini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Parida tadi? Lalu, ini apa? Urut. Jadi Tadi pertama itu jelaskan. mengidentifikasi, setelah itu baru masuk sini pada identifikasinya, identifikasi dari 8 standar, baru nanti masalah utama yang terkait dengan yang lemah tadi pembelajaran tadi dimasukkan ke sini sesuai dengan rekan kami tadi Ibu Parida itu ada kaitannya, tidak putus. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi itu kaitannya ke sini. Nanti Sudah dibuka semua? kan ini apa namanya gagasan. Gagasan itu silakan apa gagasan itu ide-ide, rancangan-rancangan untuk perbaikan dari pembelajaran itu sendiri. Ini juga nanti di akhir, memang ini nanti sebentar di akhir session ini juga kita akan melihat analisis kebutuhan. Tadi perhatikan isi kolom-kolom itu sesuai dengan petunjuk pengisiannya, dibaca lagi. Pengembangan keprofesian Jangan sampai salah. dari Ya. Bapak dan Ibu. Oke, sampai Nanti waktu kita 5 lihat menit. karena dari standar kompetensi pengawas itu nanti akan dilihat, nanti ada instrumen itu diisi, ada yang sangat memuaskan, kurang memuaskan, nanti kelihatan sering, kadang-kadang, dan seterusnya. Nah, instrumen itulah nanti akan melihat kompetensi mana yang Bapak Ibu kurang dari kompetensi yang akan dimiliki seorang pengawas. Oke ya. Ada berapa kompetensi pengawas? Dalam pengawas ada berapa? Ada 6. Kalau kepala sekolah ada 5. Tentunya Bapak Ibu diharapkan nanti setelah peraturan yang baru, pengawas itu layaknya dari jenjangnya itu setelah melalui. Jadi isi sesuai dengan petunjuk kepala sekolah pengisian. terlebih dahulu supaya Jangan kemana-mana Bapak Ibu, perhatikan itu ya. Nanti soalnya ini adalah ada menjadi ini satu petunjuknya, kebutuhan yang akan Bapak Ibu lakukan pada saat terjun di lapangan atau di Halo, sekolah Bapak Ibu. masing-masing. Ini sudah di-share semua ke Bitly yang disampaikan Ibu Parida tadi oleh rekan kami, sudah tersampaikan, sudah bisa dilihat situ? Bisa. Saya. Jadi di situ ada sebentar ada PPT atau ada bahan tayang, ya. Tapi bahan tayang tidak kami sampaikan, tapi ada materi. Ada materi pengembangan, bahan bacaan. Bahan bacaan sudah disampaikan oleh rekan kami. Ini untuk AKPK-nya memang Jadi isi Bapak Ibu, ininya buka RK-nya, dibuka. Ayo, Pak, dibuka ya, dibuka. Ya. Yang mencari masalah utama tadi itu
Itu masih terkait Pak dengan LK yang kami kerjakan sebelumnya? Masih, ya. Oh, masih Jadi terkait mulai dari mengidentifikasi tadi, nanti kan kelihatan ya dari 8 standar itu yang disampaikan oleh Ibu Farida, maka nanti kita lihat mana yang lebih dominan. Tapi kita kemarin kita belajar well-being, ya, well-being terkait dengan kemampuan si anak menerima pembelajaran, keluasan dia menerima pelajaran, emosional dalam dia belajar, terus enjoynya dia dalam belajar. Nah ini terkait dengan itu yang disampaikan kemarin. Ya, ada materi penunjang dari well-being kemarin ya. Dilihat videonya kemarin ya. Kita harus nonton ya. Bentar. Ini karya ini terkait dengan gagasan dan rencana inovasi. Sekarang tugas yang barusan disimpan dulu. Nah, ini target potensi. Kita sekarang akan melanjutkan kita lihat ya. ke tugas berikutnya yang Bapak bisa Ibu dikaitkan nanti dengan targetnya pas dalam pelajari bahan pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menyusun gagasan dan rencana inovasi sebagai upaya mencapai dimensi kompetensi pengawas sekolah, yaitu Permendiknas nomor 12 tahun 2007. Nah, ini Bapak Ibu. Lalu peserta diklat juga mampu menyusun gagasan dan rencana inovasi program pengawasan. Nah, ini filenya tadi sudah disampaikan di awal. Juga sudah. Ya. Mohon maaf, tayangnya ada yang Sekarang Bapak Ibu lihat ya. oke. Ini. Baik. Di sini Materi kan sudah tersampaikan di ada petunjuk sudah teknis di untuk mengisi download, format diunduh, ini. sudah kami Ini ya namanya di Google format Drive. Terus AKPK. Ada AKPK itu ada apa? tugas-tugas, silakan kerjakan dulu. Nanti Analisis. tugas 03 dan tugas 04. Pengembangan, pengembangan, Ada yang mau profesional. ditanyakan sebelum mengerjakan tugas ini? Kerjakan dulu selama Ya. beberapa menit. Bagi Setelah itu tayangkan ke calon Bapak Ibu udah jadi pengawas ini, jadi masih calon Jadi ya, calon tiganya itu nyambung kalau jadi kalau nyambung enggak, ya, iya nyambung dari yang dua tadi. Kami perlu lihat tegaskan dimensinya juga. di sini ya. Sebenarnya AKPK ini sebenarnya mau melihat potensi mana yang akan digali Ada nanti dalam AKPK bagi kegiatan pengawasan di sini. Ini berikutnya. didasarkan Potensi ya yang mau dikembangkan. profesional pengawas sekolah atau madrasah. Mungkin yang sudah ya, dalam sudah ada yang mau ditayangkan Ini OJT nomor 12 tahun 2007 ya. tugas Tentang tiganya 6 kompetensi OJT apa 1. saja? Ada Siapa yang dimensi bersedia? kompetensi kepribadian, ada Bapak supervisi Ibu calon manajerial, pengawas ada yang bersedia? ada supervisi akademik, 2 unit. Oke. ada evaluasi Ini pendidikan, daftarnya bisa ke sini. ada juga kompetensi penelitian dan pengembangan dan OJT kompetensi sosial. 3. Oh, Jadi tadi kan satu sudah di bentukannya tidak ada iya, di sini. tadi kan sudah dianalisis. Kenapa ini harus kita bicarakan atau kita pahami? Ada tujuannya. Jadi AKPK itu diisi sesuai dengan hati nurani dan teknologi itu sendiri, tidak boleh dibantu oleh siapa pun. USB. Ini AKPK bagi calon kepala calon pengawas sekolah ya. Lalu di sini kita harus mengidentifikasi bagian-bagian dari setiap kompetensi itu sendiri yang Bapak Ibu merupakan pengawas mohon pengetahuan, bersabar. keahlian Kembali. yang sudah dimiliki sebagai calon pengawas ya di sini. Bagian-bagian ini menjadi kekuatan yang sudah dilakukan ya bagi calon pengawas. Dihapus dulu untuk Ibu Wahyuni. Oke. Bagian-bagian dari tiap-tiap kompetensi yang Singkat saja, singkat masih padat dan jelas. memerlukan Nanti kalau pengetahuan. kelompok lain ada Keahlian tambahan di sini. tentang materi Dan menetapkan tugas yang di tempat disampaikan saja oleh kelompok satu ini. sekarang bagi bagian ini merupakan
bagian yang memerlukan pengembangan Ya. lebih lanjut atau harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Ya, Bapak Ibu yang menjadi masalah utama itu Nah, boleh dipakai. ya. Jadi Yang jadi masalah apakah utama satu rendahnya keterampilan bagaimana mengisi APK ini? serta didik. Oke. Ini harus Kemudian diisi ya. alternatifnya ada 3 ya. Dirancang untuk Yang pertama membantu calon pembinaan pengawas guru, itu kepala sendiri sekolah dan untuk dan didik. mengidentifikasi Yang kedua program Sejauh pembinaan mana? kinerja. ia telah mencapai kompetensi tersebut sesuai dengan Ya. peran dari Ya. Yang ketiga kepengawasan, adalah ya, program pembinaan sekolah, pembimbingan ya, Dan pelatihan. pembimbingan dan pelatihan guru atau kepala sekolah. Oke. Ya, Bawahnya kita berikutnya lihat. Pak Fahmi untuk program Nanti Bapak Ibu bagus dengan dibaca ini semua ya, cara-cara pembinaan guru mengisi. dalam merancang Nah, RPP HOTS ya, berbasis HOTS. Ya, ada penjelasan di Dengan sini. kepala sekolah dalam menyusunkan TSP. penjelasan yang lebih Kemudian rinci memantau ini hasil setiap penilaian kolom kinerja guru. kita baca. Yang keempat Ada alternatif penetapan patokan, ya. Contohnya ini kemungkinan penetapan patokan karena bagaimana kompetensi, subkompetensi diterapkan atau dilakukan pada kepala sekolah. dan juga IHT. Ya, kemudian waktunya diperkirakan setelah pulang pelatihan ini. Saja Bapak Ibu, terima kasih. Bentar, ini ya. Karena tadi sudah di-share di kelompok masing-masing. Sebentar Bu Yuni jangan beranjak dulu. Supaya jangan waktunya tersia-sia, kita gunakan laptop Bu Yuni saja untuk yang tugas 04 yang studi ya. Setuju? Nah, kita lakukan ini supaya menghemat waktu. Sekali-kali tugas 04 telah Bu ini pernah nanti disampaikan oleh dilakukan, ya. siapa yang mau menyampaikan? Seperti yang dibicarakan dalam patokan. Namun di sini lebih banyak tidak melakukan. Itu yang di Atau ada yang bersedia berganti? yang di simbol C Yang OJT? artinya yang bersangkutan Ya, telah OJT 4 melakukan bisa. seperti dipersyaratkan Ya, dalam bisa. patokan. Namun Kenapa? sekali-kali tidak melakukan Ada yang seperti yang dipersyaratkan dalam Siapa yang buat? patokan atau yang dipersyaratkan. itu Memahami banyak itu aspek 04. Nah, yang ada pada patokan. Sedangkan simbol B ini artinya OJT. yang bersangkutan sering dan telah melakukan. Ya. Ada Pak, Pak Firdaus. Oh sudah. Oke. Yang dipersyaratkan Sudah ditayangkan tadi ya. Oke. Beri aplaus untuk Ibu Wayuni. Mudah-mudahan jadi pengawas yang setia, profesional. Bu Wayuni sudah dalam 2 kali patokan jadi atau kepala yang sekolah ya. bersangkutan memahami secara komprehensif Kepala sekolah berprestasi ya. Tapi komprehensif sekarang tidak Pak, karena korban aspek yang politik. ada pada. Kenapa? Korban politik. Korban politik. Yang ketiga Tidak, di sini Bu Wayuni ada tidak kena kolom korban Ada, politik. ada. ini praktik yang dilakukan. Ya. Sesudah ini saya Baik, Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu barangkali sekarang di sini ada yang mau contoh ditanyakan mengenai pengelolaan instrumen ya di sini. ya, mana? Pengisian instrumen. Nah, Bapak Ibu buka sekarang RK-nya. Ada. Ya. Lamit. Bapak Ibu mengisi Bapak Ibu ini ada yang dengan mau jujur. Tidak disampaikan boleh mengenai lihat kawannya. Karena ini akan mengukur Halo, masing-masing. Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan, ada mau tingkat ditanya kebutuhan, atau ya. didiskusikan mengenai tingkat tugas kepemahaman. 03 dan tugas Yang tadi dari 04? kolom-kolom tadi kolom A, B, C. Ya, Jadi kalau sendiri misalkan sendiri isinya karena terkait nanti tidak dengan mampu kompetensi yang menunjukkan, dimiliki tidak oleh mampu. Bapak dan Ibu. Dan Nanti Bapak dan melaksanakan Ibu untuk mengisi menulis, instrumen itu masing-masing. sangat Nanti saatnya mampu. ada Nanti dan tidak sila akan sesi ini berkata nanti lain. Bapak Karena Ibu dari mengisi jawaban instrumen Bapak Ibu masing-masing. ini, Instrumen nanti KPK-nya akan memang belum kami sampaikan. identifikasi Nanti atau muncul setelah sesi ini. kebutuhan Bapak Oke. Ibu dari AKPK. Ada lagi? Ya. Mungkin cukup? Nanti bentuknya bisa Cukup. grafik yang Tapi kami ingatkan bahwa nanti pengumpulan tugasnya berangsur, jangan Federwide ya. sekaligus. Bahasa Palembangnya berderup ya, berderup itu sekaligus ya, berderup itu sekaligus satu-satu. Ya silahkan Sampaikan isi satu-satu ya. supaya nanti biar mudah kami melihat bahwa ini punya siapa. Oke, ada 19 peserta di sini, mudah-mudahan semuanya berhasil. Itu saja yang kami sampaikan. Nanti masuk di sesi berikutnya. Lebih kurang kami berdua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.